laporan LP3 ini pindah ke Mabes Polri, dilakukan lagi pemeriksaan kembali, Welly Mokoginta dan kawan-kawan sudah bukan lagi tersangka. Iya. Nah, ini satu keanehan gitu kan Prof ya. Orang-orang yang menggunakan bukti palsu itu kok sudah jelas ada. Betul. Bukti yang ditemukan di pengadilan negeri sudah ada. Betul. Jadi aneh menurut kami, perkara sangat sederhana. Buktinya sudah ada, saksi pengacara kami juga di pengadilan ada. Betul. Kok menetapkan tersangka begitu sulit? Sebenarnya ada apa? Halo, selamat sore sahabat Kusion TV. Bersama saya dengan Advokat Francisca Runturambi. Pada sore hari ini kita ditemani oleh Prof. Ing Mokoginta. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik, terima kasih. Baik. Jadi mungkin masyarakat Indonesia yang sudah mengikuti tentang perkembangan kasus Prof. Ing Mokoginta sudah mengikuti sampai sejauh mana dan masalah apa sebenarnya yang terjadi dengan kasus Prof. Ing Mokoginta itu sudah kami sampaikan pada beberapa podcast yang lalu. Nah, untuk saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Prof. Ing Mokoginta. Kita membahas bahwa putusan ini sudah ada dua putusan ya Prof, perdata secara administrasi dan juga secara perdata, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pihak lawan yaitu Stella Mokoginta CS, dan mereka menggugat dari Pengadilan Negeri Kota Mobagu, kemudian banding lagi di tingkat Pengadilan Tinggi Manado, kemudian kasasi, dan sampai dengan terakhir mengajukan PK, dan hasil putusan terakhir adalah gugatan mereka seluruhnya ditolak. Ya, jadi dalam hal ini pasti masyarakat Indonesia bertanya-tanya apa saja yang menjadi gugatan dari para penggugat yaitu Stella Mokoginta CS yang mengakibatkan sampai dengan saat ini putusan tersebut sudah ingkrah ya Prof, sudah ingkrah, PK dan sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi singkat cerita, Stella Mokoginta CS ini mengakui bahwa mereka adalah ahli waris dari ayah mereka yaitu Martin Mokoginta. Kemudian mereka mengambil tanah yang menjadi milik dari Prof. Ing bersaudara. Pada saat itu mereka menggunakan kesempatan mengambil tanah tersebut karena saudara dari Prof. Ing Mokoginta yaitu Ibu Linda Mokoginta pada saat itu keluar negeri itu, kemudian kembali lagi dan setelah meninggal tahun 2014 maka mereka dengan leluasa menduduki tanah itu karena memang pada saat itu Prof. Ing Mokoginta bersama dengan Dr. Sinca berada di luar kota Manado atau Sulawesi Utara, dan mereka setelah mengambil tanah itu, menduduki, merampas tanah itu, kemudian membuat sertifikat. Ya. Membuat sertifikat tanah itu pada tahun 2009 ya Prof, 2009. Jadi tanah itu semenjak dari tahun 1900 di bawah tahun 60 itu sudah dikuasai oleh ibu dari Prof. Ing Mokoginta yaitu almarhum Hoa Mokoginta. Kemudian dibuat sertifikat pada tahun 78 dengan nomor SAM 98 Gogagoman. Nah, karena dan sudah ada penjaga ya Prof, kalau nggak salah sudah ada penjaga dari tahun dari tahun berapa Prof, bisa cerita Prof? Jadi penjaga yang terakhir namanya Kasih, itu anak dari penjaga sebelumnya dari tahun 60-an. Jadi bapaknya itu sudah penjaga kebun itu sejak tahun 60-an. Kemudian Kasih anaknya juga meneruskan menjaga kebun itu sampai pada waktu tanam mereka ambil. Kasih akhirnya diusir dari tanah itu. Jadi sudah ada beberapa orang yang berganti-gantian ya Prof menjaga tanah itu, dan yang menyuruh untuk menjaga tanah itu adalah pemilik awal yaitu Ibu almarhum Hoa Mokoginta. Nah, diusir semua penjaganya, kemudian diduduki, kemudian mereka membuat sertifikat di atas tanah tersebut. Nah,
karena mereka menduduki tanah tersebut, akhirnya Prof. Ing bersaudara mengajukan gugatan di Petun dan sampai dengan tingkat PK, eksekusi itu dimenangkan oleh Prof. Ing bersaudara dan 12 sertifikat yang diterbitkan dari sertifikat induk 2567 turun menjadi 12 sertifikat itu sudah dibatalkan ditarik dari peredaran oleh BPN ATR Kota Mobagu dan itu dilakukan pada tahun 2019. Nah, kemudian Stella Moko Ginta CS tidak puas dengan adanya putusan itu. Sebelumnya Prof. Ing bersaudara sudah melaporkan pidana di Polda Sulut pada tahun 2017. LP-nya yang pertama itu adalah dilaporkan sebenarnya ada pasal 385 ya Prof ya. 385 dan 167. Tetapi pada waktu dilaporkan Polda Sulut menolak untuk menggunakan pasal 385. Tetapi diarahkan untuk 167. Melaporkan dengan pasal 167. Nah, LP ini sudah di SP3, kemudian LP2 lagi dilaporkan lagi dengan pasal yang sama. Pasal yang sama diarahkan untuk melaporkan pasal yang sama. Tidak boleh. Pasal yang sama dan yang dijadikan tersangka itu adalah pembeli tanah. Sedangkan Stella dan kawan-kawan yang merampas tanah itu dibebaskan. Ya. Padahal sebenarnya kan perolehan tanah tidak langsung kepada yang menempati sekarang, itu ada proses kan. Terbit dulu SHM 257, kemudian ada akta hibah, kemudian ada terbit SHM turunan ya dari 2567 gitu. Jadi sangat aneh ya Prof, kenapa hanya diterapkan pasal 167 dan seolah-olah pada saat itu pelapor tidak boleh menggunakan pasal yang lain, hanya bisa 167. Ini satu keanehan ya, satu keanehan karena setiap warga negara semestinya yang merasa haknya dirugikan bisa melapor dengan pasal apa saja, ya kan, sesuai dengan bukti yang ada kan. Tetapi anehnya kok selalu hanya diarahkan ke 167. Nah sekarang laporan yang ada di Mabes Polri itu adalah laporan ketiga ya Prof, menggunakan pasal 385. 263 dan pasal 167. Nah, bisa Prof cerita waktu proses laporan di Polda Sulut untuk LP yang ketiga ini bagaimana prosesnya Prof? Keganjilan yang Prof alami. Jadi pada laporan kami yang kedua itu dikatakan prosesnya diberhentikan karena kami tidak somasi kepada pembeli tanah. Nah kami kan tidak setuju karena yang kami laporkan bukan pembeli tanah tetapi yang merampas tanah kami pada awal. Itulah yang jadi aduan kami. Nah, oleh karena kami tidak setuju, akhirnya di SP3. Pada waktu di SP3 kami melapor ke Kapolda pada waktu itu, kebetulan baru datang Kapolda Irjen Pancaputra. Kami lapor ke Irjen Pancaputra, akhirnya Irjen Pancaputra mengatakan laporan kedua harus dibuka kembali. Penyidik katakan kami tidak bisa buka kembali, tetapi buatlah laporan yang ketiga. Nah laporan yang ketiga ini ditegaskan buat saja pasal 385, 167 dan 263. Jadi itu pasal itu pun atas usul tim penyidik supaya jelas perkara tidak dibengkokkan lagi katanya. Irjen Pancaputra menyatakan LP2 laporan kedua dibuka kembali digabung dengan laporan ketiga. Tetapi karena Pak Pancaputra pindah ke Sumatera Utara, akhirnya perkara kami tersendat kembali, terhambat kembali. Laporan ketiga ini sudah naik sampai ke tahap sidik. Akhirnya naik ke tahap sidik, tetapi pada tahap sidik itu mandek lagi. Dibiarkan lagi selama 5 bulan tidak ada penyelesaian sama sekali. Terang-terangan penyidik itu selalu menghindar. Jika pengacara kami datang, pasti mereka alasan pergi keluar, sibuk dan sebagainya. Tidak mau dikerjakan sama sekali. Itu kan aneh.
Dan juga kalau mengenai SPDP yang laporan ketiga ini, itu kan sudah ada SPDP terbit, kemudian disampaikan di situ bahwa status daripada Willy Mokoginta dan kawan-kawan yang dilaporkan oleh Prof itu sudah berstatus sebagai tersangka. Nah, dalam SPDP itu sudah tercantum tersangka dan ini ada surat yaitu P16 ya Prof? Ya. P16 ini yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ketika kuasa hukum berkunjung ke sana menanyakan progres dan ini diperlihatkan kepada kami, dan memang di dalam P16 ini tercantum bahwa status daripada Willy Mokoginta dan kawan-kawan ini sudah tersangka. Keanehannya pada saat LP3 ini pelapor sudah sampai tahap penyidikan itu tidak pernah diberikan SP2HP sama sekali. Benar Prof? Ya. Jadi tidak ada SP2HP. Tiba-tiba ketika sudah naik sidik diberikan SPDP, ada tembusan kepada para tersangka dan P16 juga tercantum bahwa itu sudah tersangka Willy dan kawan-kawan, Willy Mokoginta dan kawan-kawan. Tetapi karena tidak ada susulan berkas dari para penyidik pada saat itu 5 bulan tidak ada susulan, maka dikembalikan kepada penyidik yang memeriksa perkara ini. Ya, ini satu kejanggalan bagi kami karena kok bisa Willy Mokoginta dan kawan-kawan yang sudah jadi tersangka bisa hilang begitu saja. Setelah laporan LP3 ini pindah ke Mabes Polri, dilakukan lagi pemeriksaan kembali, Willy Mokoginta dan kawan-kawan sudah bukan lagi tersangka. Ya. Nah, ini satu keanehan gitu kan Prof ya. Apalagi tidak pernah diberikan SP2HP pada saat proses lidik dan proses sidik gitu Prof. Ya. Nah, inilah mungkin kami mempertanyakan juga hal ini kepada para penyidik dan juga kami akan melaporkan mengenai keanehan dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik karena hal ini sangat merugikan klien kami karena status tersangka setelah sampai di Mabes Polri malah yang menjadi tersangka orang lain sampai dengan saat ini proses penyidikan berjalan. Nah, kemudian setelah laporan polisi berjalan, ada lagi LP yang satu yaitu pasal 263. Pasal 263 ayat 2 yaitu menggunakan bukti palsu. Surat dokumen palsu. Nah, kenapa dilaporkan? Karena Stella Mokoginta dan kawan-kawan pada saat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum pada tahun 2021 itu menggunakan sertifikat yang sudah dibatalkan dari BPN ATR Kota Mobagu pada tahun 2019. Nah, ini satu keanehan. Kok sertifikat yang sudah dibatalkan bisa digunakan sebagai alat bukti? Alat bukti kepemilikan tanah. Alat bukti kepemilikan tanah dan digunakan di dalam pengadilan digunakan. Jadi ini adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Kota Mobagu. Di sini tercantum seluruh bukti-bukti yang digunakan oleh Stella Mokoginta CS. Bukti-bukti inilah yang menjadi dasar bagi Prof melaporkan mereka bahwa telah menggunakan bukti palsu, surat palsu yang digunakan di pengadilan negeri. Nah, itu juga sementara dalam proses penyidikan di Mabes Polri sampai saat ini. Nah, anehnya proses penyidikan untuk LP4 263 ayat 2 ini juga waktu di Polda sudah naik sidik. Mereka sudah diperiksa akan tetapi tidak pernah juga dikirimkan SP2HP untuk proses lidik dan proses sidik. Nah, sampai di Mabes Polri kemudian sudah jalan 2 tahun, perkara ini sudah hampir 7 tahun tidak pernah ada kejelasan. Padahal kalau mau dipikir Prof, ini perkaranya sulit atau bagaimana Prof, menurut Prof? Kalau menurut kami ya tidak sulit karena semua bukti ada kok. Semua bukti otentik ada, saksi-saksi ada. Betul. Bahkan yang membuat sertifikat kami yang sudah berumur hampir sudah 80-an tahun masih hidup dan dia bisa menerangkan dengan jelas bagaimana proses pembuatan sertifikat. Pada zaman dulu tahun 78 untuk membuat sertifikat
itu ada pengumuman sampai 3 bulan. Betul. Di kelurahan baru sertifikat itu bisa diterbitkan. Itu tidak ada masalah. Kenapa setelah 30 tahun kemudian ada yang mengambil tanahnya dan mengaku itu punya mereka? Betul. Itu yang aneh. Ya. Jadi laporan polisi 263 sampai dengan saat ini juga, kemarin sebenarnya kami sudah minta ya Prof, mengajukan untuk pemeriksaan saksi ahli pidana, tetapi permintaan kami ditolak pada saat itu dengan alasan bahwa mereka sudah melakukan pemeriksaan ahli pidana dan ahli administrasi negara. Tetapi ketika kami berkunjung kembali disampaikan lagi bahwa mereka akan memeriksa lagi ahli pidana. Kok kami mengajukan pada saat itu tidak dikabulkan. Tetapi kalau mereka yang meminta, asalnya adalah meminta second opinion, pendapat kedua, supaya bisa terang benderang perkara itu. Jadi kalau misalnya panggil ahli pidana, panggil lagi siapa, wah, padahal sebenarnya sudah sangat nyata, sangat sederhana dan sangat tidak sulit sebenarnya perkara ini, tetapi sampai dengan saat ini belum menetapkan tersangka. Justru lebih parah lagi. LP3 sudah ada penetapan tersangka baru 1 dan akan ada tersangka-tersangka yang lain, tapi LP4 sampai dengan saat ini belum ada tersangka. Sama sekali. Itu kan menjadi satu keanehan, tanda tanya ya Prof. Kira-kira kenapa bisa seperti itu Prof menurut Prof? Ya karena sebenarnya dengan bukti yang ada, menurut kami dengan bukti yang ada, yang mereka temukan, siapa yang orang-orang yang menggunakan bukti palsu itu kok sudah jelas ada. Betul. Bukti yang ditemukan di pengadilan negeri sudah ada. Betul. Bahkan yang di pengadilan negeri bukan saja fotokopi dari sertifikat yang sudah dibatalkan, betul, tetapi katanya fotokopi dari fotokopi. Betul. Karena sertifikat asli kan sudah ditarik. Betul. Yang mereka pegang hanya fotokopi. Betul. Kemudian difotokopi lagi dipakai di pengadilan negeri. Tadinya penyidik mengatakan, saksi ahli pidana administrasi mengatakan itu sah katanya. Betul. Hanya dari fotokopi ke fotokopi itu sah. Karena dilegalisir. Kan nggak masuk akal. Dari sertifikat saja yang sudah tidak berlaku lagi, kemudian fotokopi dipakai, itu sudah melanggar hukum, itu tindak pidana. Betul. Pembohongan, betul, pemalsuan, keterangan palsu, betul, itu semua bisa kena di situ. Betul. Jadi aneh menurut kami, perkara sangat sederhana, buktinya sudah ada, saksi pengacara kami juga di pengadilan ada. Betul. Kok menetapkan tersangka begitu sulit? Sebenarnya ada apa? Apa karena di salah satu dari calon tersangka itu adalah orang kaya? Terus terang saja, Stella itu memang orang kaya, istri dari pengusaha PT Hasrat, dealer Toyota di Indonesia Timur. Itu selalu yang menjadi, dugaan kami itu selalu yang menjadi penghambat. Oh jelas, sertifikat fotokopi saja dipakai di pengadilan. Betul. Kok sulit amat untuk membuktikannya. Betul. Untuk menetapkan tersangka. Niat mereka untuk mengambil tanah itu sejak awal. Karena dari awal mereka tahu tanah itu punya kami, ada sertifikat tahun 78. Karena kami pernah menyerahkan fotokopi sertifikat kami kepada mereka. Kemudian ada pembelian sebidang tanah yang berbatasan dengan tanah kami. Itu jelas dalam AJB tertera batas-batas tanah. Betul. Jadi mereka dari awal tahu, tapi niat mengambilnya itu ada sejak awal. Ya. Bahkan sampai PT UN sudah membatalkan sertifikat mereka, tetap mereka masih menggugat kami. Ya. Tetap mempertahankan tanah itu. Ya. Itu niat jahat dari awal ada sampai sekarang. Ya. Di LP3 itu yang pasal 263, 385, 167 sudah ada tersangka. Itu satu oknum ya, oknum ATR BPN. Oknum ATR BPN dengan inisial MW. Dan ada beberapa calon tersangka itu adalah mantan lurah ya, mantan lurah di Gogagoman, dan Martin Mokoginta yang adalah ayah dari Stella Mokoginta ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hanya karena almarhum sudah meninggal maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Padahal sebenarnya kalau berdasarkan keterangan saksi pada saat tanah itu sebelum diukur, yaitu ketua RT, datang kepada Bapak Martin dan menanyakan
apakah benar tanah itu mau diukur atau mau diterbitkan sertifikat. Apa yang dijawab oleh Martin? Martin Mokgoginta pada saat itu menjawab, jangan diukur tanah itu dan jangan diurus sertifikat. Tetapi pada saat itu anaknya yang berkeras untuk minta sertifikat itu diurus begitu. Weli Mokgoginta. Dan keanehan yang lain adalah kami diperlihatkan warga bahwa tanda tangan di situ sangat jauh berbeda dengan tanda tangan yang ada di KTP Martin Mokgoginta. Nah, kemudian setelah itu terjadi pengukuran dan pengurusan sertifikat, kemudian diterbitkan akta hibah dan juga terbit sertifikat. Sudah dibagi, terbit sertifikat. Sekarang sudah tersangka si Martin Mokgoginta meskipun sudah meninggal ya, meskipun ayah kandung mereka ya secara anak ya begitu ya rela untuk mengorbankan orang tua mereka menjadi tersangka meskipun sudah meninggal ya. Dan setelah itu sebenarnya ketika mereka menggunakan sertifikat yang saat ini sudah terbukti, sudah dalam proses, sudah ada tersangka ya, 263, seharusnya mereka turut serta, dinyatakan juga turut serta menggunakan bukti palsu, surat palsu dalam hal ini. Tapi kok bisa sampai dengan saat ini sangat sulit untuk menjerat para pihak yaitu Stella Mokgoginta dan kawan-kawan gitu. Jadi Bapak Kapolri, tolonglah Pak Kapolri, Bapak bisa melihatlah Pak Kabareskrim, Pak Karawasidik dan Propam yang mengawasi setiap penyidikan bahwa ini sudah menurut kami sudah sangat aneh. Kenapa orang-orang yang menggunakan surat palsu itu tidak dijerat dengan pasal 385? Bahkan di dalam surat Irwasum yang kami terima itu tidak ada sama sekali disebutkan mengenai Stella Mokgoginta dan kawan-kawan. Tetapi selalu diarahkan hanya kepada pihak-pihak yang menduduki tanah itu. Ada apa sebenarnya? Ada permainan apa di sini? Ya, sehingga sangat sulit 7 tahun. Tersangka ditetapkan tahun 2023 Januari ya, Prof. Sampai dengan saat ini belum ada lagi tindak lanjut yang dilakukan oleh penyidik. Ini sudah tahun 2024, sudah bulan Agustus. Padahal gelar perkara kan bulan Desember penetapan tersangka itu. Jadi sekarang sudah bulan Agustus tidak ada perkembangan sama sekali. Sudah lewat lagi Januari, berarti sudah 1 tahun lebih tidak ada progres sama sekali. Kalau kami bertanya ke sana selalu jawabannya mau begini, mau begitu, tapi tidak ada realita, tidak ada tindak lanjut. Katanya mau ajukan anggaran seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kapan perkara ini bisa selesai, Pak, kalau seperti ini? Padahal tujuan Prof untuk menarik perkara ini ke Mabes adalah karena sudah tidak percaya lagi dengan proses penyidikan yang ada di Polda Sulut. Makanya minta di sini supaya profesional. Waktu kami di sana, kami konfirmasi audiensi dengan Bapak Gani Siahaan di Reskrimum pada saat itu ya, Prof. Dikatakan bahwa kalau warga sudah ditemukan, maka akan dinaikkan semua pasal itu 263, 385 dan 167. Mana janjinya? Katanya ini terusan. Penyidikan yang berkelanjutan daripada Polda Sulut sampai ke sini, ke Mabes. Tapi apa? Buktinya tidak ada apa-apa. Sampai saat ini sama saja. Jadi kenapa klien kami mengatakan sama saja? Karena ini sudah berjalan 7 tahun, mandek di Polda Sulut, di sini juga mandek. Mereka lah yang merasakan, mereka lah yang mengetahui bahwa perkara ini sengaja, seolah-olah sengaja tidak dijalankan dengan baik dan benar. Dan yang akan dikorbankan adalah orang-orang yang sudah meninggal pertama. Kemudian orang-orang yang sudah menjadi tersangka, sudah menjadi calon tersangka, itu seolah-olah tidak mau dijadikan tersangka. Bahkan kalaupun kami tidak menyurat pada saat itu, mengadukan Dumas pada saat itu, mungkin kami tidak akan tahu bahwa ini ada calon-calon tersangka yang lain. Pada saat itu ya, Prof. Kemudian kami menerima surat dari Irwasum, barulah kami tahu ternyata ada banyak calon tersangka yang sebenarnya akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Itulah, tidak ada transparansi dalam hal ini. Bapak Kabareskrim, tolong ini diperhatikan, dijadikan atensi untuk kasus ini. Apalagi Pak, klien kami ini sampai dengan saat ini SHM-nya tidak pernah dibatalkan. Tidak pernah dibatalkan, dan SHM yang overlapping di atas dari SHM 98 yaitu 257 sudah dibatalkan, turun sampai 12 SHM itu sudah ditarik, semuanya dibatalkan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang sekarang menduduki lahan itu dan mengakui bahwa tanah itu adalah milik mereka, maka mereka pasti dipidana. Karena apa? Mereka menduduki tidak ada dasar alas hak. Mereka tidak memiliki sertifikat.
Saya tegaskan sekali lagi, sertifikat yang asli dan satu-satunya adalah sertifikat SAM 98 Goga-Goman, tidak ada yang lain. Nah, kemudian karena adanya laporan polisi, ternyata Stella Mokoginta menggugat ya Prof, secara perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kota Mobagu. Nah, di dalam gugatan mereka, agar masyarakat mengetahui ya, terutama pihak-pihak yang menduduki lahan ini sekarang, bahwa di dalam gugatan mereka mendalilkan bahwa tanah yang mereka sudah pernah tempati dan mereka sudah jual, itu merupakan tanah warisan dari orang tua mereka, yaitu Martin Mokoginta. Dan kemudian di dalam permintaan mereka memohon kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Dalam hal ini para penggugat adalah Stella Mokoginta dan kawan-kawan. Kemudian permintaan mereka yang kedua menyatakan para penggugat adalah ahli waris dari Martin Mokoginta yang sah. Yang ketiga, mereka meminta untuk menyatakan tanah objek sengketa dengan SHM 2567 Goga-Goman atas nama Martin Mokoginta dengan nomor sekian, surat ukur sekian, tanggal sekian, dengan luas sekian, di mana sebelah utara berbatasan dengan saluran air, sebelah selatan dengan sungai, sebelah barat dengan tanah milik R. Paputungan, sebelah timur berbatasan dengan Johnny Kristen, adalah sah dan berkekuatan hukum milik para penggugat. Kemudian mereka meminta agar akta hibah yang diterbitkan oleh PPATS nomor 22, kemudian nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, nomor 27, nomor 28, nomor 29, nomor 30, tanggal 11 November 2009 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian mereka meminta lagi menyatakan SAM nomor 98 Goga-Goman tahun 1978 atas nama tergugat 1, yaitu Prof. Ing Mokoginta dan kawan-kawan, dengan luas sebelah utara berbatasan dengan Tan Mokoginta, sebelah selatan berbatasan Kalidayanan, timur dengan Johan Mokoginta, sebelah barat atas nama Ibrahim Purdang, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat hak atas tanah objek sengketa dengan segala akibat hukumnya. Kemudian mereka meminta lagi menyatakan tanda bukti sertifikat hak milik nomor 98 Goga-Goman atas nama para tergugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap. Kemudian menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum turut tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama para penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas objek sengketa. Kemudian menghukum turut tergugat tunduk pada putusan ini. Dan meminta lagi membayar uang paksa doangsom 1 juta rupiah per hari. Kemudian menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Jadi permintaan dari para penggugat atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, yaitu Prof. Ing Mokoginta dan kawan-kawan. Nah, masyarakat Indonesia, putusan pengadilan ini yang diputuskan pada tanggal 24 November 2021, putusannya adalah mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. Kemudian dalam pokok perkara menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Jadi seluruh apa yang diminta dalam petitum dari para penggugat itu semuanya ditolak. Iya. Ditolak oleh pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri, majelis hakim. Dan yang kedua, menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Nah, dengan putusan ini, hakim yang menolak gugatan para penggugat otomatis menolak seluruh apa yang menjadi permintaan dari para penggugat. Karena gugatan mereka ditolak, maka permintaan mereka untuk menjadi ahli waris yang sah itu batal. Bukan batal, memang bukan, tidak sah secara hukum dan
sama sekali tidak diterima oleh hakim, ditolak oleh hakim ya. Dia tidak berlaku ya, Prof. Kemudian SAM 2567 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Kemudian akta hibah seluruhnya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Dan yang selanjutnya sertifikat 98 adalah tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat hak atas objek sengketa dengan segala akibat hukumnya. Kemudian SAM nomor 98 Gogagoman adalah berkekuatan hukum, dan yang paling penting adalah para tergugat yaitu Prof. Moko Ginta terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dan permintaan mereka kepada turut tergugat yaitu BPN ATR Kota Mobagu untuk menerbitkan SAM atas nama para penggugat juga tidak dikabulkan oleh hakim, jadi semuanya ditolak. Jadi dengan demikian, dengan adanya putusan ini, para penggugat mempunyai hak lagi untuk mengajukan, karena mereka tidak puas, mereka mengajukan banding ya Prof ya. Mereka mengajukan banding, dan banding mereka yaitu di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara yaitu nomor 52 Perdata 2022 PT Manado, Pengadilan Tinggi Manado. Jadi putusan ini diajukan oleh para penggugat atas dasar ketidakpuasan mereka dengan hasil putusan Pengadilan Negeri. Itu hak mereka untuk mengajukan banding. Nah, berdasarkan permintaan banding mereka, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado mengeluarkan putusan yaitu pada tanggal 30 Mei 2022, yaitu mengabulkan permohonan gugatan penggugat. Itu sangat banyak ya, tapi isinya kurang lebih sama dengan yang isi dari Pengadilan Negeri. Nah, Prof. Moko Ginta sebagai tergugat pada saat itu tidak puas dengan putusan hakim karena bukan keadilan. Karena putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi pada saat itu tidak berdasarkan fakta. Oleh karena itu diajukanlah kasasi. Diajukan oleh kasasi oleh Prof. Moko Ginta CS, dan putusan itu sudah terbit dengan nomor 4095K/PDT/2022. Nah, putusan kasasi di sini diterbitkan pada tanggal 14 Desember tahun 2022, yaitu dengan bunyi mengadili sendiri dalam eksepsi, menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya, dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, menghukum para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara. Jadi di sini gugatan para penggugat ditolak lagi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Otomatis putusan kembali kepada Pengadilan Negeri Kota Mobagu. Tidak puas lagi Stella Moko Ginta CS dengan putusan kasasi, mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK. PK dengan nomor, dan sudah ada putusan itu tanggal nomor 29 PK/PDT 2024 tanggal 26 Februari 2024. Dan di dalam putusan PK ini, Majelis Hakim yang mulia mengadili dengan putusan menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali Kori Moko Ginta, Stella Moko Ginta, Jance Moko Ginta, Weli Moko Ginta, dan Ceni Moko Ginta. Nah, jadi sampai dengan tingkat PK ini, para si Stella Moko Ginta dan CS ini semua putusan mereka ditolak. Semua permintaan mereka ditolak. Ya. Jadi kembali kepada putusan yang pertama. Putusan yang pertama yaitu
yang ini. Putusan Pengadilan Negeri Kota Mobagu. Nah, dengan demikian Stella Mokoginta dan kawan-kawan tidak dapat membuktikan, tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu milik mereka. Bahwa tanah itu adalah milik mereka. Karena di dalam putusan kasasi juga di situ, di dalam putusan kasasi ada disebutkan di sini, ya. Jadi semua apa yang menjadi gugatan para penggugat itu ditolak otomatis. Tanah tersebut kembali yang menjadi pemilik sebenarnya adalah Prof. Ing Mokoginta bersaudara. Gitu. Ya. Mereka tidak dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum. Mereka tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat tidak sah. 98 Kogoman tidak sah. Dan mereka tidak dapat membuktikan sertifikat mereka sah, padahal sudah dibatalkan sebenarnya kan gitu. Nah, jadi menjadi pembelajaran kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang menempati lahan, masih menempati lahan itu dengan ilegal. Sebaiknya segera meninggalkan lahan itu. Karena lahan tersebut bukanlah milik dari Stella Mokoginta. Ya. SAM nomor 98 itu terbit tahun 1978 dan dikuasai secara dengan niat jahat, dan kemudian diterbitkan sertifikat dan kemudian dijual kepada pihak-pihak yang menempati sekarang ini. Jadi dengan adanya putusan ini, Prof, sebagai pemilik tanah, Prof. Ing Mokoginta dan bersaudara sebagai pemilik tanah, apa yang mau disampaikan kepada pihak-pihak yang menempati lahan ini sampai dengan saat ini? Ya, perlu kami sampaikan bahwa kami sudah punya 2 keputusan pengadilan, baik PT UN maupun pengadilan negeri. Sertifikat kami tetap sah. Jadi kepemilikan tanah itu dibuktikan dengan adanya sertifikat, kemudian penguasaan tanah itu berapa lama, dan ketiga ada saksi. Saksi itu bukan saja penjaga kebun kami, tetapi semua tetangga yang berumur 70 tahun ke atas itu sudah ditanya, sudah diinterview oleh Propam Polda Sulut. Mereka mengaku tidak pernah mendengar bahwa tanah itu adalah milik Martin, tetapi adalah milik ibu kami, Hoa Mokoginta. Itu semua tetangga yang lahir di situ, tinggal di situ, sudah umur 70 tahun lebih. Jadi bukti bahwa tanah itu memang milik kami. Nah, jadi kami minta kepada yang menempati tanah itu, tolong supaya segera keluar dari tanah kami. Kami tidak berniat untuk menjual tanah kami itu kepada kalian. Kami mau supaya kalian keluar, karena kalian tidak berhak tinggal di tempat itu. Dan kami berharap pidana ini segera terselesaikan, supaya kami boleh mendapatkan keadilan. Jangan biarkan perkara kami terus menerus. Ada tendensi karena kami sudah tua, apa menunggu kami mati? Atau mau menunggu perkara ini karena sudah 7 tahun. Oh, nanti kan kalau 12 tahun kadaluarsa. Bisa saja itu terjadi. Niat yang jahat kalau ini tidak diselesaikan. Itu yang kami sampaikan. Iya, betul, Prof. Karena faktor usia Prof sudah tua juga, saudara sudah tua. Jadi dengan diulur-ulurnya kasus ini tidak ada kepastian hukum, ya wajar lah kalau misalnya Prof bersaudara ada pikiran seperti itu kan. Iya kan? Karena memang laporan pidana itu ada masa daluarsanya, itu benar ada tercantum dalam peraturan ya pidana, untuk aturan pidana itu ada, itu tercantum. Jadi kalau misalnya terus berlarut-larut ya bisa kadaluarsa, memang bisa kadaluarsa itu. Oleh karena itu kami berharap kepada penyidik dan juga Bapak Kabareskrim, Bapak Kapolri terutama, ya Bapak Presiden juga dalam hal ini, ya kalau misalnya perkara ini
tidak selesai, penyidikan berjalan 7 tahun, terus mau sampai kapan Pak perkara ini dibiarkan begitu saja? Kalau kami tidak bersuara, kami tidak datang ke sana, tidak ada tindakan apa-apa. Tetapi ketika kami datang ke sana, kami bertanya, malah kadang kami ditanya wartawan atau apa. Wah, bukan seperti itu Pak. Kami sebagai kuasa hukum mendampingi klien kami untuk mendapatkan informasi bagaimana proses penyidikan berjalan. Sampai dengan LP3 itu ditetapkan tersangka tahun 2023. Sekarang sudah tahun 2024. Sudah 1 tahun, tambah ini bulan Agustus, sudah berapa bulan? 1 tahun 9 bulan. Belum ada progres apapun sampai dengan saat ini. Ya kami minta lah Pak supaya perkara ini segera ditetapkan tersangka-tersangka yang lain. Dan janganlah menutup mata dengan segala fakta-fakta yang ada. Bahwa memang ada orang-orang yang turut menggunakan sertifikat 2567 ini. Kemudian dibuat akta hibah, kemudian dibagi-bagi menjadi SAM, 12 SAM. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Dan pihak-pihak yang menduduki sampai dengan saat itu tidak pernah ada izin dari para pemilik. Pemilik tidak pernah menjual, pemilik yang sah tidak pernah menjual, dan pemilik yang sah tidak pernah memberikan izin kepada siapapun yang menempati tanah itu. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menempati tanah itu sampai dengan saat ini, atau bahkan mungkin menjadi provokator kepada orang-orang yang menduduki tanah ini, kami akan mengambil tindakan tegas dan memproses secara hukum. Jadi Prof. Ing Mokoginta dalam hal ini kira-kira apa lagi akan Prof sampaikan untuk penutup sebagai pesan kepada para penyidik yang memeriksa perkara ini dan juga kepada pihak yang menempati? Ya, kepada penyidik yang menangani perkara kami menunggu Kapolri, Kabar Eskrim, ya. Dan terutama Pak Kapolri dan Pak Kabar Eskrim, karena wewenang tertinggi itu ada di tangan Anda, di tangan Bapak Kapolri dan Bapak Kabar Eskrim. Kalau penyidik itu hanya anak buah. Jadi sudah berkali-kali kami berteriak kepada Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, tolong bantu kami supaya perkara kami segera dapat terselesaikan. Jangan lagi terjadi seperti di Polda Sulut, karena kami tahu di Polda Sulut itu ada kepentingan. Dugaan kami di Polda Sulut bukan dugaan, tetapi ada pengakuan dari Direktur Reskrim Umum Polda Sulut yang menyatakan bahwa perkara kami di Polda Sulut tidak jalan karena ada backingan seorang mantan Kapolda Sulut yang sekarang sudah menjadi komisaris independen dari PT Hasrat Abadi. Yang adalah itu terus terang dikatakan oleh Direktur Reskrim Umum Polda Sulut. Jadi kami berharap itu tidak terjadi lagi di Mabes Polri, karena kalau kami lihat sudah 2 tahun perkara ini yang merupakan lanjutan dari Polda Sulut 5 tahun. Buat kami itu sudah aneh sebenarnya, sudah menjadi tanda tanya. Kami menduga-duga apakah ini sudah berjalan juga seperti di Polda Sulut. Kami berharap Bapak Kabar Eskrim dan Bapak Kapolri agar segera bisa turun tangan. Karena perkara para penyidik itu hanya anak buah, wewenang ada di tingkat tinggi. Kalau di tingkat tinggi mengatakan ini jalan, pasti jalan. Itu harapan kami. Terima kasih. Baik. Demikian podcast kami pada kesempatan sore ini. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat dan juga mengedukasi masyarakat bahwa permasalahan yang dialami oleh Prof. Ing dan Mokoginta juga menjadi masalah yang mungkin dialami oleh pihak lain kan. Tetapi semoga dengan adanya masalah ini juga menjadi cepat terselesaikan. Jangan ditunda-tunda lagi, jangan diulur-ulur lagi ya. Itu yang diharapkan ya Prof ya. Ya. Selalu dibengkokkan. Ya. Karena ini perkara kami bukanlah perkara sengketa kepemilikan tanah. Ya. Tetapi ini perampasan. Ya. Penggelapan dan pemalsuan. Betul. Terima kasih. Baik.
Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di podcast kami yang berikut.